Orang sering menilai bahwa para pemalas tidak punya masa depan. Mereka yang hanya tenang-tenang saja, tidak bekerja, tidak rajin, maka tidak akan punya masa depan. Tetapi apakah berarti orang rajin pasti punya masa depan? Belum tentu. Karena sebenarnya berbicara tentang masa depan akan menjadi kompleks ketika kita memahami bahwa masa depan kita ada di tangan Tuhan. Masa depan kita tidak dapat kita perjuangkan sendiri. Kita butuh kekuatan. Dia sang pemegang masa depan hidup kita, yaitu Tuhan sendiri. Namun demikian, ada satu hal yang menarik lagi yang Kitab Suci tuliskan, yaitu bahwa yang suka damai akan tersedia, akan ada masa depan. Apa maksudnya? Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari Mazmur 37 ayat 37 sampai 38. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Cuplikan dari Mazmur 37 ini ingin memberitahukan tentang satu hal yang seringkali orang tidak perhitungkan sebagai pintu atau cara untuk kita bisa memiliki masa depan. Yaitu dikatakan perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Ketiga hal ini sangat berkaitan erat, tulus, jujur, dan suka damai. Pemazmur ingin menggambarkan atau menegaskan tentang orang yang suka damai itu setara dengan orang yang tulus dan jujur. Yang berarti yang mau disajikan di sini adalah bahwa para pendamai atau di dalam kitab suci dikatakan manusia-manusia damai itu yang mengusahakan damai, yang hidup damai dengan tulus dan jujur. Ini satu garis bawah yang penting untuk kita ingat tentang mereka yang memiliki masa depan. Bukan saja orang yang suka damai saja, tetapi juga orang-orang yang suka damai secara tulus dan jujur. Dalam arti bahwa orang yang suka damai atau para pendamai yang tidak tulus juga ada. Mereka melakukan pendamaian-pendamaian dengan cara-cara yang justru penuh akal bulus. Demi damai lalu segala cara ditempuh. Ini bukan damai yang tulus. Begitu pula kejujuran. Orang yang suka damai, apakah ada yang tidak jujur? Juga ada. Damai yang dibuat-buat, damai yang penuh dusta, damai yang pura-pura dan penuh dengan tipu-tipu. Karenanya orang yang suka damai di sini mau disetarakan dengan orang yang suka damainya secara tulus dan jujur. Dan merekalah yang punya masa depan. Dan dikontraskan lagi di dalam ayat 38, pendurhaka. Kenapa pendurhaka dikontraskan dengan orang yang suka damai dengan tulus dan jujur? Karena pendurhaka adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, orang-orang yang suka memberontak, orang-orang yang justru melakukan ketidakdamaian, dan juga dengan akal bulus dan penuh dengan kecurangan. Ini yang sebenarnya menjadi penegasan untuk kita semua. Dan pendurhaka itu dikatakan akan dibinasakan bersama-sama, dan jelas memang tidak akan ada masa depan buat mereka yang sudah dibinasakan. Namun sekarang pertanyaan lanjutan adalah, ada masa depan bagi yang suka damai secara tulus dan jujur. Tapi masa depan yang bagaimana? Bagi manusia damai yang tulus dan jujur, selalu terbuka pintu menuju masa depan permai yang lurus dan
luhur. Masa depan permai yang berarti masa depan yang mulia, penuh dengan kemuliaan. Bukan masa depan yang dibuat-buat, bukan masa depan yang makmur, masyur, dan kaya raya, subur, bukan. Tetapi permai yang berarti masa depan itu sesuatu yang mulia. Dan juga dikatakan lurus dan luhur. Imbang dengan manusia damai yang tulus dan jujur. Masa depan permai yang lurus tersedia buat manusia damai yang tulus dan jujur. Lurus berarti fokus. Lurus berarti tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ini masa depan permai yang disediakan secara langsung buat para pembawa damai yang tulus dan jujur itu. Dan bukan saja lurus, tetapi luhur. Sebuah kemuliaan. Satu hal yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kebajikan. Luhur berarti sungguh-sungguh sangat indah, elok, dan mulia. Karena itu, ketika kita memahami bahwa bagi mereka yang suka damai ada masa depan, mari kita hidup damai dengan tulus dan jujur. Mari kita periksa diri apakah kita sudah mempromosikan damai itu. Sudahkah kita di dalam damai yang tulus dan jujur itu? Dan apakah kita bisa damai dengan Tuhan kita secara tulus dan jujur pula? Begitu juga dengan sesama kita dan juga dengan diri kita sendiri. Mari kita periksa diri, karena bagi mereka-mereka yang suka damai inilah ada masa depan. Kalau mau dirangkumkan, orang yang suka damai dengan tulus dan jujur adalah orang-orang yang respek. Dan respek mendahului prospek. Semakin seseorang mempunyai respek yang baik, hidup damai dengan tulus dan jujur, maka selalu ada prospek tersedia buat mereka. Mari hidup damai, mari terus respek satu dengan yang lain, dan terlebih lagi respek kepada Tuhan, karena Dia yang sudah terlebih dahulu datang kepada kita untuk mendamaikan. Tuhan mengasihi kita, mari jadi pejuang-pejuang damai yang menyongsong masa depan yang penuh dengan kepermaian. Amin.